Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Aulia dari kelas reguler 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 2486206033. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi geografi dari bab 2, 4, 6, dan 7. Simak video selanjutnya ya. Bab 2. Prinsip geografi. Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Selanjutnya, A. Prinsip penyebaran atau distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sesuai dengan luar wilayah. B. Prinsip interrelasi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip ini ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan antar fenomena dan fakta geografi dapat diungkapkan dengan memperlihatkan persebaran gejala dan fakta tersebut. Sebagai contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim. Gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada D. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip deskripsi, dan prinsip interrelasi, sehingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Selanjutnya, bab 4, ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi merupakan cabang ilmu dengan ruang lingkup yang cukup luas. Ruang lingkup geografi meliputi semua gejala yang ada pada geosfer, mulai dari yang terjadi di permukaan bumi, ruang angkasa, hingga interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Di dalam ruang lingkup geografi terdapat A. Klasifikasi ruang lingkup geografi. Menurut Roland Buffet 1992 mengemukakan ruang lingkup geografi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada distribusi dan hubungan timbal balik antara manusia di permukaan bumi dengan aspek-aspek keruangan, pemukiman penduduk, dan kegunaan dari bumi. Yang kedua ada timbal balik antara masyarakat dan lingkungan fisiknya sebagai bagian studi perbedaan area. Yang ketiga ada kerangka kerja regional dan analisis wilayah secara spesifik. B. Geografi fisik. Geografi fisik adalah ilmu yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Geografi mempelajari tentang fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia. Ruang lingkup geografi fisik meliputi atmosfer lapisan udara, litosfer lapisan tanah dan batuan, hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan dunia dan hewan, antroposfer lapisan manusia. C. Geografi regional. Region merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas, baik itu karakteristik fisik maupun sosial. Region dapat dibedakan dengan region-region lain yang ada di sekitarnya. Pembagian wilayah region di permukaan bumi dapat dibedakan secara alamiah dan budaya pembagian region secara alamiah seperti berdasarkan iklim, keberatan geologi, hidrologi, geofologi, dan lain sebagainya. D. Geografi sosial. Geografi sosial mempelajari tentang segala aktivitas manusia lengkap dengan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Geografi sosial juga membahas permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia terhadap lingkungan serta dampak lingkungan terhadap manusia. E. Kehidupan di atas permukaan bumi. Kehidupan di atas permukaan bumi tidak lepas dari interaksi, baik itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, termasuk di dalamnya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dengan segala unsur abiotik seperti tanah, batu-batuan, air, udara, dan lain sebagainya. Adanya interaksi tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup biotik maupun makhluk tak hidup abiotik. Selanjutnya ada bab 6, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari.
Pengertian geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sfer yang memiliki arti menaungi atau mengelilingi. Fenomena geosfer terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan troposfer. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan ini terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti yang sudah dibahas pada bab awal, yaitu lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah karena terdapat perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng, tektonik, dan adanya aktivitas vulkanik. Gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik pernah dialami di daerah Yogyakarta pada tahun 2009. Sedangkan gempa vulkanik yang terjadi di Indonesia antara lain terjadi akibat meletus Gunung Bromo pada tahun 2016. C. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Para ilmuwan memperkirakan jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik, sekitar 97% air terlibat di permukaan bumi berada di lautan, sisanya adalah air tawar. Contoh dari fenomena hidrosfer adalah keberadaan salju di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. D. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersatu. Contoh dari fenomena biosfer adalah adanya persebaran flora dan fauna di belahan bumi dan adanya keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. E. Fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Contoh berikutnya adalah perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatan. Oleh karena itu, pengelolaan dan alat yang digunakan juga akan berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Yang terakhir ada bab 7, jenis dan karakteristik bencana alam. A. Karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. B. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama ada banjir, yang kedua tsunami, yang ketiga pencemaran udara, dan yang keempat gempa bumi. 1. Banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Untuk mencegah banjir adalah membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan. Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir adalah mengepung, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman. 2. Tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadinya gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya tsunami yaitu menyiapkan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap suara. Hal yang perlu dilakukan pada saat tsunami datang adalah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, lebih tetap bersama keluarga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan, berdoa untuk mengatasi kepanikan. 3. Pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi serta alami maupun karena ulah manusia. Dampak dari pencemaran udara yaitu dampak pada kesehatan manusia dan dampak kepada tanaman. Dan yang terakhir ada gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelibatan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Jenis-jenis gempa yang pertama ada gempa tektonik yang merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Kedua, gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa batuan adalah getaran bumi
yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa yaitu membuat bangunan yang tahan gempa. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga materi yang disampaikan bermanfaat.